Kalau kita tidak paham siapa Allah, maka kita tidak mungkin paham tentang keselamatan kita. Nah, apalagi untuk percaya, tentu tidak akan pernah mungkin, ya. Makanya, saudara, dalam kekristenan, satu pengajaran yang paling penting, ya. Bahkan kalau saya boleh bilang ini adalah pengajaran nomor pertama dalam gereja. Nomor satu dalam gereja adalah tentang doktrin Allah Tritunggal. Jadi, saudara, jangan sampai orang Kristen di sekitar kita atau kita sendiri tidak paham tentang ini. Karena doktrin Allah Tritunggal itu menjadi dasar, ya, atau fondasi atau tumpuan dari keselamatan Kristen. Ya, oke, saudara, kita akan lihat di sini. Saya akan bagi dua khotbah saya hari ini, ya, saudara. Khotbah untuk minggu ini dan nanti saya lanjutkan untuk khotbah pada minggu berikutnya. Karena ini agak banyak, karena memang harus dijelaskan agak rinci sedikit supaya saudara kita tidak bingung, ya. Nah, saudara, kita lihat yang pertama, ya. Pertama, saudara, tentang pengertian Allah Tritunggal, ya. Pengertian Allah Tritunggal secara singkat, saudara, artinya Allah itu satu hakikat dengan tiga pribadi. Nah, itu namanya, saudara, Allah Tritunggal. Itu pemahaman atau konsep yang paling singkat, ya. Jadi kalau misalnya orang bertanya Allah Kristen itu siapa, saudara, jawabannya singkat, Allahnya itu Allah Tritunggal. Nah, saudara, Allah Tritunggal itu maksudnya tunggalnya itu apa? Allahnya, hakikat kealahan. Jadi Allah itu dalam Kristen hanya satu. Saudara, kita dalam Kristen tidak menyembah Allah banyak atau tiga Allah. Tidak, kita menentang penyembahan politeisme. Kita orang Kristen adalah penganut monoteisme, penganut satu Allah. Jadi saudara, dalam kekristenan itu hanya menyembah satu Allah, bukan tiga Allah, ya. Nah, sedikit saya mau singgung sedikit masalah ini. Saudara, dalam Kristen, ya, ada tiga pribadi Allah, ya. Yang pertama yang dikenal dengan Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, dan Roh Kudus. Tiga ini, saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Masing-masing ini Allah. Masing-masing Allah Bapa, Allah. Yesus itu Allah Anak. Roh Kudus itu Allah Roh Kudus. Saudara, tetapi walaupun masing-masing ini Allah, tetapi tidak membentuk jadi tiga Allah. Ini perlu dipahami, ya. Saudara, Allah dalam Kristen, ya, saudara, hanya satu. Nah, terdiri dari Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, masing-masing, saudara, Allah Bapa itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah Anak. Roh Kudus itu adalah Allah Roh Kudus. Saudara, masing-masing Allah. Tetapi saudara, tidak menjadi tiga Allah. Kenapa? Karena Allah itu hanya satu. Yang ada pada Yesus itu ada Allah yang sama dengan yang ada pada Allah Bapa. Allah yang sama yang ada pada Roh Kudus. Makanya itu tidak membentuk tiga Allah. Itu tetap satu Allah. Hanya saudara yang membuat nanti oknum-oknum Allah ini berbeda, itu karena memiliki pribadi yang berbeda. Ya, jadi saudara, yang membuat perbedaan itu karena pribadi. Nah, mungkin saudara bertanya, saya mau coba arahkan, kenapa kok harus tiga pribadi? Saudara, memang itu sulit untuk dijelaskan. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari cara kerja Allah, saudara, kalau kita bisa melihat Allah kan pada umumnya dikenal Allah Bapa itu sebagai pencipta, sumber segala sesuatu. Nah, Yesus dikenal sebagai juru selamat atau pelaksana daripada keselamatan. Lalu Roh Kudus itu adalah aplikasi daripada keselamatan itu, yang membuat keselamatan itu bisa kita terima oleh setiap orang percaya. Jadi saudara, dengan tiga pribadi itu menunjukkan kesempurnaan pekerjaan Allah. Jadi kita tahu nanti bahwa satu oknum itu melakukan penebusan. Saudara, kalau misalnya kita bilang Allah Bapa terus menjadi Yesus, ya, jadi Allah Bapa itu dengan Yesus hanya pribadi yang sama. Saudara, menurut saya itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ketika Allah Bapa itu menjadi Yesus, ini salah ya, ini doktrin yang salah. Ketika Allah Bapa menjadi Yesus, nah berarti saudara kan berarti artinya Bapa dan Yesus ini satu pribadi.
Satu pribadi saudara, Allah yang satu pribadi turun menjadi Yesus dengan pribadi yang sama. Saudara, apa yang terjadi kalau misalnya Allah Bapa menjadi Yesus ya dengan pribadi yang sama? Saudara, akan terjadi kekosongan di sorga. Ya, kenapa? Karena satu pribadi. Karena pribadi itu kan tidak bisa dipisah, namanya pribadi. Jadi seakan-akan begini, kalau saya dalam cara berpikirnya saya, saudara, kalau kita menganggap bahwa Yesus hanya satu Allah, itu hanya satu pribadi, maka ada semacam pembagian pribadi. Jadi satu pribadi itu dibagi buat Allah Bapa, baru bisa turun dia. Allah Bapa sepertiga pribadi, Allah Yesus sepertiga pribadi, lalu Roh Kudus sepertiga pribadi. Dibagi tiga berarti kalau begitu. Nah, kalau begitu berarti seakan-akan pribadi itu bisa dipecah. Pribadi itu nggak bisa dipecah, saudara. Nggak bisa dipisah pribadi itu. Makanya dengan tiga pribadi, jadi Allah Bapa itu dia bisa tetap di sorga. Ketika Yesus turun di dunia, saudara, Allah tidak kosong. Sorga, maksudnya sorga tidak kosong dengan kealahan. Makanya saudara, kalau kita melihat, ya kita melihat bahwa tiga pribadi itu, kalau saya boleh berkatakan saudara, itulah yang menunjukkan pribadi atau Allah yang sempurna. Karena kalau tidak ada tiga pribadi itu, kita nggak jelas tentang penebusan. Ya, tidak ada istilah utus mengutus. Allah Bapa mau mengutus, masa Bapa mengutus pribadinya? Kan begitu. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa saya menyampaikan ini? Ada satu topik yang lagi viral saat ini di YouTube, saudara, bahwa ada orang berkata bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu hanya satu pribadi. Nah, itu saudara, dalam konsili-konsili pengakuan iman orang Kristen bahwa Allah itu tiga pribadi, bukan satu pribadi. Ya. Nah, makanya saudara, ini harus diperhatikan baik-baik karena ini fondasi. Banyak orang meninggalkan Yesus gara-gara tidak memahami doktrin Tritunggal. Ya. Banyak orang tidak menerima Yesus karena mereka berkata kita penganut tiga Allah. Ya, makanya banyak orang Kristen pun setelah besar imannya goyah. Kenapa? Karena dia berkata kok Allah tiga. Saudara, dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan tiga Allah. Dalam kekristenan mengajarkan satu Allah. Tetapi saudara, dalam kekristenan satu Allah itu bukan pribadi tunggal. Satu Allah itu pribadinya tiga. Jadi pribadi, makanya karena itu pribadi, maka bisa saling mengutus. Karena pribadi, maka bisa saling mengasihi. Dua, maksudnya pribadi jamak ya. Karena itu pribadi jamak, maka Allah itu bisa bersumpah. Saudara, pernah nggak dengar bahwa Allah bersumpah? Allah bersumpah terhadap dirinya sendiri. Loh, bagaimana Allah bisa bersumpah? Sama siapa dia mau bersumpah? Nah, karena ada tiga pribadi itu, sehingga saudara bisa saling bersumpah di dalam. Kenapa? Karena ada tiga pribadi. Coba kalau satu pribadi, dia bilang, saya mau bersumpah. Kalau mau bersumpah kan pasti ada pihak lain untuk tempat sumpah itu. Bersumpah pada siapa? Nah, makanya kalau bisa dibilang Allah hanya satu pribadi, itu tidak bisa. Kenapa? Bagaimana Allah bisa bersumpah terhadap dirinya sendiri? Tidak bisa. Terus misalnya, Allah kan saling mengasihi. Allah itu kasih. Loh, sebelum dunia ada, kan berarti hanya Allah yang ada. Sebelum dunia ada, hanya Allah yang ada. Lalu dibilang Allah mengasihi. Loh, bagaimana mengasihi? Allah kan tidak bisa mengasihi. Apa yang mau dikasihi? Gak ada. Bumi belum ada. Segala sesuatu masih kosong. Belum ada sama sekali sesuatu. Loh, bagaimana dia bisa mengasihi? Nah, karena tiga pribadi itu, maka karakter Yesus atau karakter Allah untuk bisa mengasihi, saling mengasihi itu bisa. Kenapa? Karena di dalamnya ada tiga pribadi. Makanya saudara, kalau seperti yang saya terus terang aja, Bapak Pendeta Yosua Tebu sedang mengajarkan bahwa tidak ada Tritunggal. Ya, dia bilang tidak ada Tritunggal, itu kosong. Itu tidak alkitabiah katanya. Saudara, memang istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi perhatikan, ajaran Tritunggal itu melimpah-limpah di dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya dibilang tidak ada, saudara, istilah Tritunggal memang kita harus akui itu tidak ada. Itu yang mencetuskan nama Tritunggal ini pertama dipakai oleh Tertullian, ya. Ini namanya ya saudara, Tertullian. Istilah ini mulai dipakai oleh Tertullian tahun 120 Masehi.
Yang 120 Masehi ini ya saya bulatkan aja ya. Nggak tahu ini 120 berapa. Ya, tapi saya bulatkan di 120 Masehi. Istilah Tritunggal mulai dipakai oleh Tertullianus tahun 120 Masehi. Itu di abad-abad kedua. Ya, saudara, muncul istilah Tritunggal. Ya. Tetapi saudara, bukan berarti kalau tidak ada istilah itu lalu kita nggak boleh pakai. Kenapa kita memakai istilah Tritunggal ini? Ini sebenarnya untuk membuat perumusan yang sangat singkat dan praktis, sehingga orang bisa membedakan Allah Kristen itu dengan Allah-Allah yang lain. Karena tujuan saudara, sebenarnya tujuan penulisan kenapa muncul istilah Tritunggal itu sebenarnya untuk membedakan dengan penyembahan pada politeisme. Makanya istilah Tritunggal itu muncul. Karena pada zaman itu saudara, ya pada zaman Tertullian ini banyak orang menyembah Allah, tapi penyembahan kepada Allah yang beda dengan Allah Kristen. Maka saudara, muncullah Allah Tritunggal ini, mencoba mendefinisikan kepada umat supaya umat itu bisa membedakan Allahnya itu siapa. Tetapi kalau kita melihat kata Tritunggal itu adalah kata yang sempurna buat nama Allah kita. Itu kata yang sangat sempurna, itu kata yang paling pas, itu kata yang paling benar untuk menyingkat atau menyimpulkan Allah kita itu siapa. Ya, oke saudara, jadi itulah yang namanya Tritunggal. Jadi Tritunggal itu artinya satu hakikat, Allah itu hanya satu, ya, dan di dalam diri Allah itu, dalam hakikat Allah itu ada 3 pribadi. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, Allah Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, dan Allah itu satu, bukan 3. Ya, karena Allah itu Allah yang sama, yang ada pada Bapa, yang ada pada Yesus, yang ada pada Roh Kudus, Allah yang sama itu, Allah yang satu itu. Ya. Nah, saudara, persoalannya apakah bagaimana bisa kita membuktikan bahwa Allah itu memiliki pribadi yang jamak? Nah, ini bagaimana kita membuktikan itu? Sekarang orang bertanya pada kita, bagaimana Anda bilang Allah itu 3 pribadi? Dari mana dasarnya? Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu 3 pribadi? Saudara, untuk menyatakan siapa Allah, kita nggak bisa mendefinisikan sendiri. Kita nggak bisa menyimpulkan, mendefinisikan Allah itu begini-begini. Saudara, itu tergantung bagaimana Allah menyatakan diri. Setelah kita tahu penyataan diri Allah, baru kita bisa simpulkan. Jadi saudara, dari mana konsep Tritunggal ini? Ini jelas ada dalam Alkitab. Alkitab yang menyatakan tentang Allah kita itu, bahwa Allah kita itu adalah Tritunggal. Nah saudara, sebelum kita lanjut masuk ke tentang kejamakan pribadi Allah, kita lihat dulu bahwa Allah itu satu. Allah kita itu satu. Ada banyak ayat, tapi saya menyingkat ayat-ayat ini, hanya beberapa ayat yang saya tulis. Nah saudara, coba kita baca, tolong Pak Heri baca Ulangan 6 ayat 4. Kita baca satu ayat ini semua sama. Ini berbicara tentang satu Allah. Ayat-ayat ini berbicara tentang satu Allah. Kita hanya baca satu ayat. Coba Pak Heri. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kata Esa ini saudara, ya, itu artinya satu. Ya, Esa, ketuhanan yang Maha Esa, artinya Allah itu satu. Nah, saudara, dalam Alkitab kita kata satu ini banyak. Itu termasuk ada di dalam kitab Markus, kitab Yohanes, Korintus, Timotius, Yakobus. Itu bilang satu Allah. Jadi orang Kristen itu hanya menyembah satu Allah, bukan 2 Allah, bukan 3 Allah. Saudara, ada ayatnya, Alkitab mengungkapkan hal seperti itu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sendiri. Kita bisa mendefinisikan kalau kita sudah melihat dalam Alkitab, baru kita bisa definisikan. Jadi Alkitablah sebagai sumber kita. Makanya jangan malas-malas baca Alkitab. Amin saudara? Amin. Oke. Jadi saudara, di sini yang pertama menunjukkan ketunggalan Allah. Allah itu tunggal, Allah itu satu. Ya, oke, lanjut. Oke, saudara, sekarang kita berbicara mengenai kejamakan pribadi Allah. Ya, saudara, yang terkenal dengan pengajaran bahwa Allah itu satu hakikat dan satu pribadi, itu dikenal dengan aliran yang namanya Sabedisme, ya, atau aliran modalisme. Itu saudara di abad-abad gereja pertama, saudara, itu
ada sebuah pengajaran yang berkembang bahwa Allah itu satu pribadi, satu hakikat dan satu pribadi, bukan tiga pribadi. Ya, jadi itu yang berkembang, saudara, di gereja di gereja mula-mula yang ada pada waktu itu pengajaran sedang berkembang. Dan saudara, pengajaran ini hari ini banyak yang menganut ajaran ini bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Dan salah satu sekarang ini yang sedang ngetren, yang sedang mengembangkan ajaran ini dalam gereja adalah Bapak Pendeta Yosua Tewu. Agak berbeda dengan Bapak Pendeta Erastus. Dia agak berbeda. Kalau Pak Erastus, dia mengatakan Allah Bapa itu jauh lebih tinggi dan Allah Anak itu jauh lebih rendah. Nah, jadi itu yang namanya ajaran subordinasi. Saudara, ini harus kita tahu karena ini lagi berkembang dalam gereja. Karena ini lagi yang sedang diajarkan di gereja. Makanya ini harus kita pelajari. Kalau enggak nanti saudara hangus semua iman banyak orang Kristen. Ya. Nah, saudara, jadi pengajaran yang sekarang sedang berkembang adalah pengajaran Yosua Tewu bahwa Allah itu tunggal dan pribadinya juga tunggal. Jadi Allah Bapa itu, saudara, itu datang ke dalam dunia menjadi Yesus. Jadi hanya berubah bentuk. Ya, ada perubahan bentuk saja, tapi sebenarnya pribadi yang sama. Jadi Allah Bapa ini sama dengan Yesus. Ya, Allah Yesus ini sama dengan Roh Kudus. Nah, ini saudara, satu pribadi yang sama. Jadi sebenarnya Allah Bapa itu ya Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara, ini kalau kita lihat Alkitab sejelas-jelasnya sangat tidak mungkin. Contoh aja misalnya, ini sebelum kita jelaskan. Contoh misalnya, kalau misalnya Allah Bapa sama dengan Yesus. Ya, saudara, kalau misalnya Allah Bapa sama dengan Yesus, ya, lalu saudara perhatikan, ketika Yesus jadi manusia, udah jelas kan, Yesus kan ini satu oknum yang berbeda, kan begitu? Dia turun ke dalam dia menjadi manusia, terus nanti dia mati, ya, terus dia bangkit naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara, kalau kita melihat kalau itu satu pribadi, itu sangat tidak mungkin. Ya. Kenapa saudara? Karena Yesus sendiri saja itu dia sudah menjadi manusia. Artinya dalam diri Yesus ini sudah ada ketambahan dua kodrat, dua hakikat. Allah terus manusia bergabung dalam satu pribadi, ada dua hakikat. Allah Bapa kan tidak pernah begitu. Allah Bapa kan tidak pernah disalib. Makanya kalau misalnya dibilang Allah Bapa sama dengan Yesus, itu tidak mungkin terjadi. Ya, itu sangat tidak mungkin. Nah, dengan tiga pribadi ini ada kejelasan tentang kesempurnaan Allah dan kesempurnaan karya Allah dalam penyelamatan manusia. Makanya dalam perjanjian lama ada penebusan melalui kambing, melalui domba-domba. Saudara, itu menunjukkan tentang Kristus yang menebus. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah sangat jelas tentang ada satu pribadi yang akan menebus dari pihak Allah. Ya. Nah, saudara, perhatikan. Nah, kenapa kita berkata bahwa kita orang Kristen punya Allah yang satu tapi tiga pribadi? Nah, saudara, perhatikan yang pertama. Saudara, dikatakan adanya kejamakan dalam diri Allah terlihat dari keilahian Yesus dan Roh Kudus. Bahwa Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Sebagaimana Bapa adalah Allah, jelas menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Ya. Jadi saudara, sama Allah Bapa adalah Allah. Yesus juga adalah Allah. Ya, Roh Kudus juga Allah. Kalau mereka tidak punya pribadi-pribadi yang berbeda, maka tidak bisa dijelaskan. Tidak ada kejelasan tentang Yesus itu adalah Allah. Ya, nggak ada kejelasan tentang Roh Kudus itu Allah. Sementara Alkitab menerangkan Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi saudara melihat dari kealahan masing-masing Allah, tapi bukan tiga Allah, masing-masingnya Allah. Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Makanya kan waktu Yesus pernah ditanya, siapakah kamu? Apakah engkau siapa? Kan? Lalu saudara Yesus bilang, aku adalah anak Allah. Lalu orang-orang Israel marah. Loh, kau ini berarti menyamakan diri dengan Allah. Lalu saudara, dari pernyataan Yesus dia anak Allah, lalu diambil batu, lalu mau dilempar, tapi tiba-tiba Yesus menghilang. Kenapa mereka melempar Yesus? Karena mereka nggak bisa terima doktrin bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena kalau dibilang Yesus itu anak Allah, itu artinya dalam pengertian orang Yahudi dulu, itu artinya bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Itu artinya.
Kalau dibilang anak Allah artinya bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi artinya Yesus itu Allah. Belum lagi Roh Kudus Allah. Nanti kita lihat ayat-ayat, saudara. Coba perhatikan ya, saudara. Ini ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam ini, saudara. Yesaya pasal 5, Yohanes pasal 1. Saudara, kita baca Yohanes pasal 1 aja, tolong dulu. Pak Heri, Yohanes ini satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Coba Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara, dikatakan Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu dia bersama firman. Berarti dalam diri Allah itu masih ada yang lain. Kan begitu. Terus dikatakan firman itu adalah Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia Allah, ya. Sama seperti Bapa juga dia Allah. Nah, karena dikatakan pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Terus nanti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman, bukan Allah. Bukan Allah yang di bagian kedua tadi kan dikatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman ini bersama Allah, bukan berarti firman itu adalah Allah, bukan. Dia bersama-sama Allah. Bukan Allah. Dia Allah, tapi maksudnya ada kata bersama. Jadi saudara, artinya ada sesuatu yang memisahkan, yang membedakan antara firman itu sebagai Allah dan firman itu bersama Allah. Jadi ada artinya bahwa ada firman, ada Allah. Sementara kalau kita berkata firman itu adalah Allah. Ya. Jadi saudara, artinya bahwa Yesus itulah memang adalah Allah. Nah, kalau dia Allah, maka saudara otomatis tidak bisa, saudara dia tidak bisa menjadi satu pribadi dengan Bapa. Dia harus menjadi pribadi yang berbeda supaya dia bisa melaksanakan pekerjaan penebusan, supaya dia bisa turun ke dalam dunia. Kalau satu pribadi, saya yakin tidak mungkin bisa Allah turun. Bagaimana satu pribadi saudara berbagi, atau misalnya pribadi Allah itu turun ke dunia, maka saudara berarti surga kosong. Makanya kalau kita lihat dalam kekristenan itu ada kejamakan pribadi Allah itu, saudara. Ya, oke. Yang kedua, ini bagian B. Bagian B, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, saudara, Roh Kudus adalah Allah. Kita nggak perlu baca ayatnya karena memang kita tidak mengarah ke sini. Saudara nanti kalau mau baca ayatnya ada di sini. Yang bahwa Roh Kudus itu disebut Allah. Ada dalam ayat-ayat Alkitab cukup banyak. Jadi kita nggak perlu ragu, saudara, apakah Roh Kudus itu Allah, apakah Yesus Allah. Saudara, Alkitab kita sebagai dasar kita, saudara, itu benar bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, lanjut. Nah, saudara, dalam Perjanjian Lama, ya ini yang menunjukkan bahwa Allah itu jamak. Saudara, ada kata Allah itu dia pakai Perjanjian Lamanya Elohim. Coba katakan Elohim. Elohim. Apa artinya Elohim? Artinya Allah. Ya. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Ya, saudara, pada mulanya adalah Allah menciptakan dunia. Jadi kata Allah itu pakai kata Elohim. Ya, kata Elohim. Oke, saudara, yang merupakan kata bentuk jamak. Jadi kalau kata Elohim ini berbicara tentang Allah yang jamak, artinya Allah yang jamak. Kata Elohim mempunyai bentuk tunggal, singular, yaitu Eloah. Jadi ini kata tunggalnya. Kalau udah ditambah im, itu sudah tidak tunggal lagi. Ini berarti udah jamak, ya. Eloah itu tunggalnya. Nah, yang digunakan antara lain dalam Ulangan 32, ya, Habakuk dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan, tetapi dalam Perjanjian Lama kata Eloah hanya digunakan sebanyak 250 kali. Jadi kata Eloah ini artinya Allah yang tunggal tadi itu hanya dipakai 250 kali. Sedangkan kata Elohim sekitar 2500 kali dipakai. Penggunaan kata bentuk jamak atau plural
Yang jauh lebih banyak ini menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Jadi saudara, Allah itu namanya Elohim. Itu artinya Allah yang jamak. Nah kalau Eloah itu namanya anak Allah yang tunggal. Jadi kata El itu ya, El itu tunggal, Eloah itu tunggal. Tapi kalau Elohim itu kata imnya itu itu jamak. Misalnya ada lagi kata-kata yang terkenal, misalnya Immanuel, ada kata Immanuel, itu maksudnya Allah bersama-sama kita. Nah kata itu menunjukkan Allah itu jamak, satu tapi jamak. Halo, amin. Ya, jadi saudara, kata dalam Alkitab kata Allah itu memakai kata Elohim yang menunjukkan bahwa Allah itu jamak, dan ada kata Eloah yang menunjukkan Allah itu tunggal, Allah dalam bentuk tunggal. Jadi saudara, artinya begini, bahwa dalam Alkitab membedakan ada Allah jamak, ada Allah tunggal. Nah itu. Nah saudara, makanya ketunggalan itu jelas itu dalam hakikat Allah. Bagi kita orang Kristen yang disebut tunggal itu adalah, kalau dia berbicara Allah Eloah, berarti itu menunjuk kepada Allah yang tunggal, maksudnya hakikat Allah. Tapi kalau dia menunjuk kepada Elohim, karena itu berbicara kata Allah yang jamak, maka itu berarti menunjuk pada 3 pribadi. Makanya banyak orang, saudara perhatikan, apalagi orang-orang Muslim, mereka sangat bingung dengan pengajaran kita, karena mereka tidak tahu ini. Mereka tidak tahu itu. Saudara, bersyukur kita bisa paham sampai seperti ini. Kita tahu. Artinya saudara, Alkitab kita ini bukan ecek-ecek. Bukan seperti orang bilang, wah Alkitab itu sudah dipalsukan. Enggak saudara, tidak ada Alkitab bisa dipalsukan. Kenapa? Karena itu Tuhan yang memberikan itu di bumi. Bagaimana bisa hilang? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah karena Alkitab itu palsu, maka muncullah seorang nabi yang memperbaharui Alkitab kita sehingga menjadi Al-Quran. Bisakah begitu? Bisa? Itu tidak bisa. Karena firman Allah nggak bisa dirubah-rubah dan tidak mungkin bisa hilang. Bayangkan apalagi orang Israel ya saudara, orang Israel itu kan hebat dalam menjaga notulen. Ya. Itu bisa dibuktikan oleh sejarawan yang non Kristen, membuktikan tentang Alkitab kita itu adalah Alkitab memang beda sekali. Ya. Termasuk kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu sejarawan non Kristen membuktikan bahwa Yesus mati. Walaupun ada orang bilang, sebagian banyak orang bilang bahwa Yesus itu nggak mati. Yesus itu dia disalib. Yang disalib itu adalah muridnya Yudas. Saudara, itu semua salah benar. Ya, itu sebenarnya saudara itu untuk menggoncang iman kita Kristen. Tapi puji Tuhan saudara, Alkitab sudah membuka ini kepada kita. Ya, jadi saudara, kata Allah itu ya pakai kata Elohim. Itu Elohim itu dalam bahasa Ibrani ya. Ya, Elohim itu bahasa Ibraninya. Ya, artinya bahwa Allah itu jamak, memiliki elemen-elemen. Jadi Allah itu satu, tapi dia punya elemen-elemen di dalamnya. Ada kejamakan di dalam diri Allah itu. Oke, lanjut. Jadi saudara, kita melihat tadi bahwa Allah itu adalah bukan satu pribadi tapi 3 pribadi, karena Alkitab berkata memakai kata Elohim yang menunjukkan kata kejamakan dalam diri Allah. Oke, yang kedua. Saudara, yang kedua, alasan kedua kenapa Allah kita itu disebut 3 pribadi, ya 3 pribadi. Nah, saudara perhatikan penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah. Maksudnya kata ganti ya, kata ganti orang buat Allah itu pakai saudara kata ganti jamak. Kata ganti orang bentuk jamak dikenakan untuk Allah. Ya, kata ganti orang. Apa itu kata ganti orang? Nah, kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian. Atau dalam kitab banyak kata-kata itu ya saudara ya. Ya, coba kita baca satu aja. Kata kita. Nah, Allah itu pakai kata kita. Kita lihat aja di dalam Kejadian pasal 1 aja. Kejadian pasal 1 ayat 28. Coba dilihat di situ. Tolong Pak Eri baca. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sorry. Ayat 27. Coba ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Oh, kata kita kok nggak ada di situ ya? Hah?
26. Oh, ya. Berfirmanlah Allah Ya. dalam ayat 26, Oke. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, udah. Baiklah kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Loh, kok pakai kata kita? Allah berfirman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya, artinya saudara, Allah yang satu tadi di dalam Allah itu ada percakapan. Berarti ada yang lain dong, berarti bukannya satu. Bagaimana dia misalnya kalau hanya satu pribadi, bagaimana dia bisa pakai kata kita? Atau misalnya dia bilang terhadap pribadinya sendiri, marilah kita. Nah, dia mengatakan pada dirinya sendiri, marilah kita. Ya, misalnya saya mau pergi makan misalnya di Gorontalo Halim misalnya. Lalu saya kan tunggal pribadi, satu pribadi. Lalu saya aneh, saya bilang, marilah kita pergi. Ya. Saya mau lihat diri saya ini karena apa sendiri udah aneh sendiri. Marilah kita pergi makan di Gorontalo Halim. Kan lucu. Itu sangat tidak mungkin. Jadi saudara, itu menandakan apa? Allah itu artinya jamak. Di dalam diri Allah itu ada pribadi. Nah, inilah yang banyak orang tidak bisa terima. Dan inilah yang sangat ditentang. Apalagi nanti mereka pakai istilah-istilah Allah itu beranak. Kok Allah beranak? Kok Allah diperanakan? Nah, itu saudara buat Kristen itu bukan hal yang mengherankan. Karena itu hanya istilah. Bukan berarti benar-benar Allah itu hamil, bunting, lalu melahirkan Yesus. Itu tidak punya pengertian seperti itu. Misalnya seperti anak kunci. Masa kunci juga pernah lahir berapa bulan? Ya, terus 9 bulan melahirkan anak kunci yang lain. Mana bisa saudara? Ya, itu istilah. Jadi kata anak itu istilah. Oke? Jadi saudara perhatikan, ini ada kata kita. Jadi Allah itu saudara, ini dalam Alkitab kita untuk kata ganti Allah itu pakai kata kita, kata ganti orang, kita, dan kata kita ini jamak. Ya, kita. Ini ayat ini misal contoh Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ketika Allah mengacau-balaukan orang-orang yang membangun menara Babel, ya, Allah turun. Dan sebelum turun itu mereka bicara dulu, baiklah kita turun. Loh, kalau dia sendiri, masa dia ngomong lagi, baiklah kita turun? Turun aja terus ngomong-ngomong. Dia mau ngomong sama siapa kalau dia sendiri? Halo, amin? Yeah. Jadi menunjukkan saudara bahwa Allah itu 3 pribadi. Nah, Pak Yosua Tewu, saudara dia bilang kata kita itu. Dia bilang, kenapa kok dalam kekristenan itu kok dibilang ada kata kita? Kok Allah itu bilang kita? Tahu gak saudara? Apa alasannya Pak Yosua Tewu? Dia bilang begini, saudara, kata kita itu, dia bilang, itu kenapa ada kata kita seperti jamak? Itu dia bilang, itu bukan kenyamakan pribadi, tapi itu kejamakan sifat. Ya. Kejamakan sifat. Jadi Allah itu Allah mengasihi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah yang pemurah dan sebagainya. Nah, saudara, dia menggantikan kata kita ini dengan menunjukkan bahwa itu sifat Allah. Allah itu punya kejamakan sifat. Nah, ini berarti sama dengan Yusuf Roni. Ya. Itu ajarannya Pak Yusuf Roni, saudara. Jadi Allah itu jamak dalam arti sifat-sifatnya yang jamak. Nah, saudara, ini jelas harus kita tolak benar karena itu tidak pas seperti Alkitab. Ya, oke, lanjut. Jadi tadi pertama pakai kata Elohim. Yang kedua apa? Pakai kata pengganti, kata ganti orang, jamak untuk Allah. Dikatakan marilah kita, baiklah kita. Ya. Oke, yang ketiga. Ya. Saudara, perhatikan di sini. Ini juga menunjukkan, ini juga alasan bahwa Allah itu punya pribadi jamak. Beberapa ayat dalam kitab suci yang membedakan Allah yang satu dengan Allah yang lain. Seakan-akan ada lebih dari satu Allah. Nah, coba kita lihat dalam Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Kalau mau dibaca Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Mazmur 45 ayat 7 sampai 8.
tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, tadi katanya saudara, karena Allah Allahmu, ya, Allah Allahmu. Ya, jadi ada Allah, ya dikatakan Allah Allahmu. Coba ulangi kata-kata itu, ini tunggu, udah ada di sini kok saudara ya. Dikatakan tatamu ya Allah kekal selama-lamanya. Karena itu Allah Allahmu, ya, telah mengurapi engkau. Ya. Nah, coba lihat nanti di dalam Ibrani. Ya, coba kita baca Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, oke. Jadi dikatakan saudara, tetapi tentang anak. Ya, tentang anak. Jadi yang bicara ini siapa? Allah. Tentang anak, terus apa katanya? Ia besar sih. Ia berkata, tentang anak ia berkata. Terus tahtamu ya Allah, tetap Ya. untuk seterusnya dan selamanya. Nah, dikatakan tentang anak yang berkata, tahtamu ya Allah. Coba perhatikan kata ya Allah. Tentang anak yang berkata, tahtamu ya Allah. Anak itu dibilang Allah. Tahtamu ya Allah. Ya. Jadi saudara, Allah sendiri mengatakan pada anak, tahtamu ya Allah. Jadi ada seakan-akan seperti ada Allah lain berbicara kepada Allah yang lain, seakan-akan. Tapi ingat saudara, kita tidak mengakui bahwa Allah kita itu banyak. Kita hanya mengakui satu Allah. Ya, karena Allah yang ada, Allah Bapa yang ada pada Allah Anak, yang ada pada Allah Yesus sama. Jadi hanya satu Allah. Ya. Nah saudara, oke lanjut. Jadi perhatikan bahwa ada dalam kitab suci yang membedakan Allah yang satu dengan Allah yang lain. Halo, amin? Oke, lanjut. Habis. Oh, ada yang bilang enggak ada. Ya, jadi saudara perhatikan ya, minggu depan nanti kita akan lihat di beberapa alasan. Jadi ada banyak alasan yang mengatakan bahwa kita itu punya Allah pribadi. Yang banyak yang jamak kepribadiannya atau 3 pribadi. Saudara, kalau kita pikirkan, apa sih artinya, apa gunanya buat kita seperti ini? Saudara, dengan 3 pribadi ini, makanya saya bilang tadi, kita melihat Allah yang sempurna. Bagaimana kita bisa melihat Allah yang sempurna? Saudara, kita bisa melihat dari karya-karyanya. Ya, misalnya seperti karya Allah Anak itu untuk menebus kita. Ya. Saudara, ini dengan 3 pribadi ini kita melihat kejelasan. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu, saudara, dia datang untuk menebus kita. Dan saudara, untuk menjadi penebus itu, dia harus jadi manusia. Tetapi dia juga harus Allah. Ya. Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus itu juga manusia. Saudara, bagaimana Yesus kalau dia hanya Allah saja, dia nggak pernah turun ke dalam dunia, bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Allah kalau tidak mengambil rupa manusia, saudara, maka tidak sebagai, kalau dia hanya Allah, dia tidak bisa disalib. Itu persoalannya, saudara. Makanya Allah itu harus jadi manusia. Nah, kalau itu satu pribadi, maka kalau itu tadi pribadi Bapa jadi manusia lagi, maka saya bilang surga kosong. Ya. Dan tidak ada kata-kata pengutusan, tidak ada. Bagaimana satu mengutus yang lain? Padahal hanya satu pribadi. Siapa yang mengutus dirinya sendiri? Ya, misalnya saya bilang, ya Murniman, sekarang saya mau mengutus engkau pergi ke Aceh untuk penginjilan. Apa enggak gila? Kan mengutus diri sendiri. Ya. Jadi saudara, kita melihat kejelasan
pekerjaan. Makanya saya bilang tadi, dengan konsep Allah Tritunggal, disitulah kita bisa melihat Allah yang sempurna. Kita bisa melihat hubungan antara Allah dalam pribadi-pribadi itu sangat luar biasa. Dan kita melihat saudara dalam karya-karya antara pribadi-pribadi Allah itu sangat jelas. Makanya saudara Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, itu jadi saudara, untuk orang bisa datang pada Bapa, Yesus harus membawa orang itu pada Bapa. Makanya Yesus bilang tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, karena mereka ini pribadi-pribadi yang berbeda, sehingga saudara, pekerjaan untuk membawa orang pada Bapa itu adalah pekerjaan Yesus. Bagaimana Yesus bekerja untuk membawa kita pada Allah dengan dia mati bagi kita di kayu salib. Jadi saudara, orang itu nggak bisa datang langsung pada Allah, tapi harus melalui perantara, melalui Yesus. Dan itu adalah Allah yang oknum kedua, yaitu Yesus. Jadi saudara, dengan kita melihat tiga pribadi ini menunjukkan karya Allah itu sangat jelas. Jadi saudara, keselamatan kita itu jelas. Makanya saudara yang sudah percaya pada Yesus, engkau harus pasti, engkau harus yakin bahwa engkau sudah diselamatkan. Karena kalau Yesus sudah mati buat kita, enggak mungkin saudara tidak ditebus. Dia udah mati buat saudara, dia udah mati buat saya. Ya. Bagaimana saudara dosa saya tidak ditebus ya? Dia udah mati buat saya, tapi dia mati buat saya, tapi dia nggak mau tebus saya. Itu kan nggak mungkin. Jadi saudara, dengan tiga pribadi ini kita bisa melihat kejelasan tentang keselamatan, bahwa benar-benar keselamatan kita itu benar-benar adalah inisiatif Allah, dan penyelamatan kita itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi saudara, dia membayar dosa-dosa itu dengan dia turun dari Allah menjadi manusia. Jadi dengan dia turun itu saudara, di situ dia membayar segala dosa-dosa kita. Makanya orang Kristen itu nggak ada ragu keselamatannya. Ini tapi dalam tanda kutip ya, ini buat orang Kristen yang benar-benar percaya. Karena banyak orang Kristen hari ini orang Kristen KTP. Ya. Orang Kristen KTP banyak. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, banyak orang yang berseru-seru kepadaku pada hari terakhir, Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Aku tidak kenal engkau, hai kamu semua pembuat kejahatan. Kau tidak kenal? Emangnya Tuhan bukan maha kenal, maha tahu? Allah itu maha tahu. Tapi kenapa dia bilang sama orang ini, aku tidak kenal engkau? Padahal orang ini membuat mukjizat, bernubuat, berkhotbah, mengadakan mukjizat di mana-mana. Kenapa saudara? Karena orang berdosa itu saudara, walaupun buat mukjizat, orang Kristen walaupun buat mukjizat, orang Kristen walaupun melakukan segala macam aktivitas pelayanan, perhatikan baik-baik, keselamatan kita bukan karena itu. Keselamatan kita bukan karena perbuatan kita. Keselamatan bukan karena kita melayani. Keselamatan bukan karena kita ke gereja. Keselamatan bukan karena kita berpuasa. Tapi keselamatan kita karena anugerah Allah semata-mata. Jadi nggak ada unsur manusia di situ, nggak ada unsur usaha manusia di situ. Ya, artinya keselamatan itu benar-benar kasih karunia. Makanya ada firman Tuhan kata, supaya terpujilah kasih karunia. Bahwa Allah itu yang benar-benar menyelamatkan. Tidak ada andil dari manusia, tidak ada usaha manusia di dalamnya. Makanya bedanya kita dengan agama lain saudara, keselamatan kita itu benar-benar kasih karunia, bukan usaha, bukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu hanya buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Ya, keselamatan itu hanya buah, bukan dasar. Orang yang sudah terima Yesus, saudara, bagaimanapun pasti akan berubah. Karena di dalam dirinya sudah ada benih kehidupan, benih kebenaran, benih kesucian, yaitu Kristus. Nah saudara, nanti bertahap orang itu akan dipulihkan Tuhan. Dan itu pun dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan Allah. Jadi Allah pun dalam penyelamatan kita, dia akan membantu kita. Dia bukan hanya tebus kita di kayu salib, tapi dia menyertai kita dengan Roh Kudus untuk pengudusan-pengudusan kita. Untuk memampukan kita melewati kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi saudara, bukan hanya Allah selamatkan kita lalu dia lepas, sekarang terserah kepadamu. Saya sudah mati buat engkau, saya sudah menyelamatkan engkau, terserah, percaya atau tidak. Itu bukan urusan saya. Percaya atau tidak itu urusanmu. Wah, itu bagaimana kita bisa menghadapi, mempertahankan keselamatan kita di bumi tanpa Allah menjaga kita, tanpa Allah campur tangan dalam keselamatan itu? Siapa yang mampu menjaga keselamatannya? Ya, di sana sini godaan.
Di sana sini tawaran dosa. Di sana sini kita melihat kejahatan yang luar biasa. Nah makanya kalau Tuhan tidak menjaga, kita juga nggak bisa. Jadi kemampuan kita beriman itu tergantung pada kemampuan Allah atau ketekunan Allah dalam menjaga kita, sehingga kita bisa terus menerus beriman. Makanya orang yang percaya Yesus benar-benar bukan KTP, bukan orang Kristen KTP, tapi orang-orang benar-benar percaya pada kasih karunia. Ingat saudara, percaya pada kasih karunia, bukan percaya pada perbuatan, percaya pada kasih karunia. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kita oleh kasih karunia Allah secara cuma-cuma kita dibenarkan. Secara cuma-cuma kita dibenarkan secara cuma-cuma. Makanya saya benar-benar hari-hari ini cukup heran, banyak orang Kristen yang masih beralasan untuk keselamatannya iman tambah perbuatan. Ini bahaya saudara. Ya, saya bilang kalau keselamatan iman tambah perbuatan, tidak ada yang bisa masuk surga. Saya sendiri kadang-kadang hari-hari itu marah kerjanya. Marah sama inilah, marah sama anak lah, segala macam. Kalau misalnya iman keselamatan itu iman pada kasih karunia, terus ditambah pada perbuatan, nah di sini saya kena di perbuatan. Saya nggak bakalan bisa masuk surga. Karena keselamatan kan iman tanpa perbuatan. Ya. Daud pun tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena perbuatan. Daud tidak bisa masuk surga karena dia udah berzina, dia udah bunuh orang. Ya. Artinya kalau benar-benar keselamatan kita iman tanpa perbuatan, semua orang masuk neraka. Bahkan saya boleh jamin tidak ada orang bisa ke surga kalau berdasarkan perbuatan. Ya, saudara, memang tujuan kita nanti setelah diselamatkan memang kita berbuat baik. Memang itu tujuannya. Itu sebenarnya tujuan dari keselamatan. Karya dari keselamatan. Jadi perbuatan itu kita akan menjadi seperti Yesus. Iya, memang itu benar. Tetapi saudara, itu bukan dasar keselamatan. Dasar keselamatan itu hanya kasih karunia. Nah inilah yang kita bisa pahami itu di dalam konsep Allah Tritunggal. Makanya kalau orang tidak tahu keselamatan tidak mengenal memahami Allah Tritunggal, maka otomatis juga pasti mereka akan menolak keselamatan. Ya. Saya dulu saudara pernah di tetangga saya ngomong, saya bilang, coba Bapak berdoa sama Yesus. Ini orang Muslim. Saudara, dia terdiam. Dia bilang, saya pernah mau coba berdoa sama Yesus. Oh gitu. Terus gimana? Waktu saya mau berdoa sama Yesus, ada suara. Suara apa? Di dalam hati. Apa suaranya? Jadi ada suara hati katanya, kenapa kamu menduakan Tuhan? Makanya dia gak jadi berdoa. Ya ada orang di sekitar ini, tetangga. Saya bilang, kamu berdoa sama Yesus? Saya bilang, saya udah mau coba Pak dulu katanya. Waktu saya mau berdoa, saya bilang, Yesus, Engkau Allah, Engkau Tuhan. Langsung kayak mulut ketutup, gak bisa. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Orang tidak akan bisa mengucapkan Yesus itu semaunya mereka. Gak bisa. Saudara, untuk mengucapkan kita bilang Yesus itu Tuhan. Kalau saudara sampai bilang Yesus itu Tuhan karena Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa mengatakan itu. Jadi kalau orang itu belum dijamah Roh Kudus, mereka tidak akan bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Halo, amin. Ya, jadi saudara, sebenarnya dalam poin ini kita melihat kealahan yang sempurna. Jadi dalam Tritunggal itu kita bisa lihat kealahan yang sempurna, ya, dengan kealahan tunggal dengan satu pribadi. Nah itu saudara, itu menunjukkan Allah yang sempurna. Ya, kenapa saya bilang Allah yang sempurna? Karena bukan hanya penyataan tentang diri Allah, tapi itu Allah menyatakan diri dalam keselamatan. Dan melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Makanya saudara, bagi orang yang percaya tidak ada lagi penghukuman. Bagi saudara yang percaya, penghukuman itu tidak ada. Bagaimana kalau saudara jatuh bangun dalam dosa? Saudara, itu bukan berarti Anda akan kehilangan keselamatan. Keselamatan bagi orang yang benar-benar percaya tidak bisa hilang. Halo, amin. Lalu bagaimana kalau buat dosa? Saudara, nanti Tuhan akan hajar. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan menghajar dan mensesah orang-orang yang saya kasih. Jadi siap-siap untuk dihajar Allah. Dihajar Allah bukan berarti dibuang ke neraka, tidak. Itu dihajar untuk mendisiplin supaya kita berubah. Makanya kan orang-orang Kristen yang sudah terima Yesus itu, kok ikutan ini kok susah ya? Ya, kok ikutan kok makin menderita? Karena saudara, Tuhan mau latih kita supaya kita jangan sombong. Makanya orang dipatahkan kesombongan kita itu. Ya,
Seperti siapa misalnya Yakub. Yakub kan sombong. Lalu dia bergulat dengan Allah. Lalu apa yang dipukul sama Yakub? Saudara, dipukul persendian pangkal paha, pukul. Makanya Yakub itu ketika berjalan, dia udah mulai pincang, saudara. Ya, ketika dia berjalan pincang itu, setiap bila kakinya pincang, dia bilang, wah, kesombonganku harus dihancurkan. Kesombongan dihancurkan, amarah dihancurkan, kebencian dihancurkan. Makanya ketika kita menjadi orang Kristen itu sebenarnya memang ada rasa-rasa tidak enak. Enaknya itu karena kita diberi keselamatan, tapi tidak enaknya itu kita akan dihajar. Ya, akan dihajar. Makanya kadang-kadang kan perhatikan ya baik-baik saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dalam hidupmu sebagai anak Tuhan itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Halo, amin? Amin. Apa yang terjadi padamu itu tidak pernah terjadi kebetulan karena engkau anak Tuhan. Maka perhatikanlah hal-hal yang terjadi itu. Itu pasti Tuhan punya teguran-teguran di dalamnya. Makanya seperti saya kalau ada misalnya masalah terus saya bertanya kenapa kok bisa begini Tuhan. Ya, saudara, kalau kita dalam keadaan tenang nanti pasti Tuhan akan memberikan pencerahan, iluminasi pada kita. Oh, kamu salah ini, kamu sombong, kamu tadi benci, kamu begini. Pasti saudara, Allah akan bekerja lewat pergumulan-pergumulan hidup kita. Jadi saudara, kalau kita anak, maka kita tidak mungkin akan dihukum. Karena hukuman kita sudah dilakukan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan kita tidak mungkin dihukum 2 kali. Makanya kalau saya tetap memberikan dorongan pada orang percaya untuk percaya bahwa Anda pasti selamat. Bukan karena Anda baik, tapi karena kasih karunia. Yakin pasti selamat. Karena saudara, kalau kita tahu Allah tapi kita nggak tahu keselamatan, ya itu nggak ada gunanya kita kenal Allah. Untuk apa Anda kenal Allah tapi tidak memberikan Anda keselamatan? Yang jelas tujuan daripada kita kenal Allah supaya kita tahu keselamatan kita. Jadi saudara, dalam Allah itu kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Jadi saudara, apapun kata orang hari ini seperti Bapak Pendeta Yosoteru berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi, satu Allah, satu pribadi. Saudara, itu kita tentang habis. Saya berharap saudara sampaikan pada orang Kristen, karena khotbah-khotbah di YouTube hari ini siapapun bisa dengar. Dan banyak orang hari ini imannya pada ngaco. Banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus hari ini. Kenapa? Karena saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda, yang beragam dan berkembang luar biasa. Saudara, ajaran Pak Yusuf ini itu ajaran dulu yang sudah muncul di gereja mula-mula. Ya, saksi Yehova hari ini itu juga yang sudah muncul dulu ketika Arius mulai memunculkan tentang bahwa apa itu Yesus itu hanya manusia biasa, ciptaan, tapi dia dijadikan menjadi Allah. Saudara, pengajaran itu belum habis. Jadi pengajaran-pengajaran zaman dulu itu hari ini masih ada yang mengajarkan ajaran-ajaran itu. Makanya saudara, kita orang Kristen harus sungguh-sungguh belajar. Orang-orang tua perhatikan iman anak-anak, ajarin mereka. Jadi orang tua belajar tentang firman Tuhan supaya dia bisa mengajar kepada anak-anaknya. Saudara, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Orang tua itu bukan hanya memberikan makan anak-anak, tapi memberikan firman kepada anak-anak. Itu jauh lebih luar biasa daripada kita hanya memberikan makan anak-anak atau hanya menyekolahkan anak-anak. Tapi yang jauh lebih penting, menjelaskan tentang Yesus Tuhan sebagai juru selamat kepada mereka. Itu adalah tanggung jawab kita orang tua. Ya, oke saudara, itu aja firman Allah yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Ya, mari kita bernyanyi.